Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di HC Suka Cerita. Di kesempatan kali ini, seperti biasa, aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul suatu tempat. Langsung aja, dengerin dan simak videonya sampai habis, sejarah dan asal-usul Medan. Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa sekaligus kota terbesar di Pulau Sumatera. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan Selat Malaka, Medan menjadi kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia. Menurut Bappenas, Medan adalah salah satu dari 4 pusat pertumbuhan utama di Indonesia bersama dengan Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Medan adalah kota multi-etnis yang penduduknya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Selain Melayu dan Batak Karo sebagai penghuni awal, Medan didominasi oleh etnis Jawa, Batak, Tionghoa, Minangkabau, dan India. Mayoritas penduduk Medan bekerja di sektor perdagangan sehingga banyak ditemukan ruko di berbagai sudut kota. Luas wilayah kota Medan adalah 265,10 km persegi. Persentase luasnya sama dengan 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota atau kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara administratif, batas wilayah Medan adalah di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, di timur, selatan, dan barat berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan sumber daya alam, khususnya di bidang perkebunan dan kehutanan. Karena secara geografis, Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai, dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan daerah-daerah di sekitarnya. Di samping itu, sebagai daerah pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka, Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri. Sedikitnya, ada 9 sungai yang melintasi kota ini, yakni Sungai Belawan, Sungai Badera, Sungai Sikambing, Sungai Putih, Sungai Babura, Sungai Deli, Sungai Sulang Saling, Sungai Kera, dan Sungai Tuntungan. Pembenahan atau penataan sungai di Medan telah direncanakan untuk membentuk wisata heritage di kota Medan. Selain itu, untuk mencegah banjir yang terus melanda di beberapa wilayah Medan, pemerintah telah membuat sebuah proyek kanal besar yang lebih dikenal dengan nama Medan Kanal Timur. Medan berasal dari kata bahasa Tamil Maidan atau Maidanam yang berarti tanah lapang atau tempat yang luas, yang kemudian teradopsi ke bahasa Melayu. Dalam Kamus Indonesia Karo yang ditulis Darwin Prince, kata Medan berarti menjadi sehat atau lebih baik. Hari jadi kota Medan diperingati tiap tahun sejak tahun 1970 yang pada mulanya
ditetapkan pada tanggal 1 April 1909. Tanggal ini kemudian mendapat bantahan yang cukup keras dari kalangan pers dan beberapa ahli sejarah. Karena itu, wali kota membentuk panitia sejarah hari jadi kota Medan untuk melakukan penelitian dan penyelidikan. Surat keputusan wali kota Madia, Kepala Daerah Kota Madia Medan, nomor 342, tanggal 25 Mei 1971, yang waktu itu dijabat oleh Dr. Andes Surkani, membentuk panitia peneliti hari jadi kota Medan. Yang menjabat sebagai ketua adalah Profesor Mahadi Sarjana Hukum, Sekretaris Sahrudin Siwan, anggotanya antara lain Nyonya Mariam Daru Sarjana Hukum dan Tengku Lukman Sarjana Hukum. Untuk lebih mengintensifkan kegiatan kepanitiaan ini, dikeluarkan lagi surat keputusan Wali Kota Madia, Kepala Daerah Kota Madia Medan, nomor 618, tanggal 28 Oktober 1971, tentang pembentukan panitia penyusun sejarah Kota Medan dengan ketuanya Profesor Mahadi Sarjana Hukum, sekretarisnya masih yang sama, Sahrudin Siwan, dan anggotanya Haji Muhammad Said, Dada Meraksa, Letkol Nas Sebayang, Nasir Tim Sutanaga, M. Soli Lubis, Dr. Andes Payung Bangun, dan Raden Muslim Akbar. Dalam buku The History of Medan, tulisan Tengku Lukman Sinar tahun 1991, dituliskan bahwa menurut Hikayat Aceh, Medan sebagai pelabuhan telah ada pada tahun 1590 dan sempat dihancurkan selama serangan Sultan Aceh Alauddin Saidi Mukamil kepada Raja Haru yang berkuasa di situ. Serangan serupa dilakukan Sultan Iskandar Muda tahun 1613 terhadap Kesultanan Delhi. Sejak akhir abad ke-16, nama Haru berubah menjadi Guri, dan akhirnya pada awal abad ke-17 menjadi Delhi. Pertempuran terus-menerus antara Haru dengan Aceh mengakibatkan penduduk Haru jauh berkurang. Sebagai daerah taklukan, banyak warganya yang dipindahkan ke Aceh untuk dijadikan pekerja kasar. Selain dengan Aceh, kerajaan Haru yang makmur ini juga tercatat sering terlibat pertempuran dengan kerajaan Melayu di Semenanjung Malaka dan juga dengan kerajaan dari Jawa. Serangan dari Pulau Jawa ini antara lain tercatat dalam kitab Pararaton yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Dalam Negara Kertagama, Empu Prapanca juga menuliskan bahwa selain Pane atau Panai, Majapahit juga menaklukkan Kampe atau Kampai dan Haro atau Haru. Berkurangnya penduduk daerah pantai timur Sumatera akibat berbagai perang ini lalu diikuti dengan mulai mengalirnya etnis-etnis dari dataran tinggi pedalaman turun ke pesisir pantai timur Sumatera. Etnis Batak Karo bermigrasi ke daerah pantai Langkat, Serdang, dan Deli. Etnis Batak Simalungun ke daerah pantai Batubara dan Asahan. Serta etnis Batak Mandailing ke daerah pantai Kauluh, Kota Pinang, Panai, dan Bilah di Labuhan Batu. Dalam riwayat Hamparan Perak yang dokumen aslinya ditulis dalam huruf Karo pada rangkaian bilah bambu, tercatat Guru Patimpus Sembiring Pelawi, tokoh masyarakat Karo, sebagai orang yang pertama kali membuka desa yang diberi nama Medan. Namun, naskah asli riwayat Hamparan Perak yang tersimpan di rumah Datuk Hamparan Perak terakhir telah hangus terbakar ketika terjadi kerusuhan sosial, tepatnya tanggal 4 Maret 1946. Patimpus adalah anak Tuan Sirajahita, pemimpin Karo yang tinggal di Kampung Pekan atau Pakan. Ia menolak menggantikan ayahnya dan lebih tertarik pada ilmu pengetahuan dan mistik sehingga akhirnya dikenal sebagai Guru Patimpus. Antara tahun 1614 sampai 1630 Masehi, ia belajar agama Islam dan diislamkan oleh Datuk Kota Bangun
setelah kalah dalam adu kesaktian. Selanjutnya, Guru Patimpus menikah dengan adik Tarigan, pemimpin daerah yang sekarang bernama Pulau Brayan dan membuka desa Medan yang terletak di antara Sungai Babura dan Sungai Deli. Dia pun lalu memimpin desa tersebut. Guru Patimpus Sembiring Pelawi kemudian dipandang sebagai pembuka sebuah kampung yang bernama Medan Putri, walaupun sangat minim data tentang Guru Patimpus sebagai pendiri kota Medan. Karenanya, hari jadi ditetapkan berdasarkan perkiraan tanggal 1 Juli 1590 dan diusulkan kepada wali kota Medan untuk dijadikan sebagai hari jadi Medan dalam bentuk perkampungan yang kemudian dibawa ke sidang DPRD tingkat 2 Medan untuk disahkan. Berdasarkan sidang DPRD tanggal 10 Januari 1973 ditetapkan bahwa usul tersebut dapat disempurnakan. Sesuai dengan sidang DPRD, Wali Kota Madia Kepala Daerah tingkat 2 Medan mengeluarkan surat keputusan nomor 74 tanggal 14 Februari 1973 agar panitia penyusun sejarah Kota Medan melanjutkan kegiatannya untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Secara resmi, DPRD tingkat 2 Medan menetapkan tanggal 1 Juli 1590 sebagai hari jadi Kota Medan dan mencabut hari ulang tahun Kota Medan yang diperingati tanggal 1 April setiap tahunnya pada waktu sebelumnya. Di Kota Medan juga menjadi pusat Kesultanan Melayu Deli yang sebelumnya adalah Kerajaan Haru. Kesultanan Deli adalah sebuah kesultanan Melayu yang didirikan pada tahun 1632 oleh Tuanku Panglima Gocah Pahlawan di daerah bernama Tanah Deli. John Anderson, orang Eropa asal Inggris yang mengunjungi Deli pada tahun 1833, menemukan sebuah kampung yang bernama Medan. Kampung ini berpenduduk 200 orang dan seorang pemimpin bernama Raja Pulau Brayan sudah sejak beberapa tahun bermukim di sana untuk menarik pajak dari sampan-sampan pengangkut lada yang menuruni sungai. Pada tahun 1886, Medan secara resmi memperoleh status sebagai kota, dan tahun berikutnya menjadi ibu kota Keresidenan Sumatera Timur sekaligus ibu kota Kesultanan Deli. Tahun 1909, Medan menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintahan kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran. Dewan Kota yang pertama terdiri dari 12 anggota orang Eropa, 2 orang bumi putra Melayu, dan seorang Tionghoa. Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, terdapat 2 gelombang migrasi besar ke Medan. Gelombang pertama berupa kedatangan orang Tionghoa dan Jawa sebagai kuli kontrak perkebunan. Tetapi setelah tahun 1880, perusahaan perkebunan berhenti mendatangkan orang Tionghoa karena sebagian besar dari mereka lari meninggalkan kebun dan sering melakukan kerusuhan. Perusahaan kemudian sepenuhnya mendatangkan orang Jawa sebagai kuli perkebunan. Orang-orang Tionghoa bekas buruh perkebunan kemudian didorong untuk mengembangkan sektor perdagangan. Gelombang kedua ialah kedatangan orang Minangkabau, Mandailing, dan Aceh. Mereka datang ke Medan bukan untuk bekerja sebagai buruh perkebunan, tetapi untuk berdagang, menjadi guru, dan ulama. Sejak tahun 1950, Medan telah beberapa kali melakukan perluasan area. Dari 1.853 hektar menjadi 26.510 hektar pada tahun 1974. Dengan demikian, dalam tempo 25 tahun setelah penyerahan kedaulatan, kota Medan telah bertambah luas hampir 18 kali lipat. Oke teman-teman, cukup sekian cerita yang dapat aku sampaikan. Semoga cerita ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat buat kalian yang mendengarkan.
Jangan lupa buat selalu support channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye!